di antara hukuman-hukuman yang Allah Subhanahu wa taala timpakan diakibatkan oleh dosa dan maksiat. Bagi antum yang punya kitabnya, kalau tiang tidak khilaf, halaman 34. Betul Pak Masud? Betul enggak? Baik, halaman 34. Betul enggak Pak Masud? Baik. Paragraf yang ketiga, qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala, wa min uqubatiha, dan di antara hukuman terhadap dosa dan maksiat, dhahabul haya'i, hilangnya rasa malu, alladhi huwa maddatu hayatil qalbi, yang rasa malu itu merupakan maddah, sumber hayatil qalbi, kehidupan hati. Ya. Jadi di antara hukuman yang Allah timpakan terhadap pelaku dosa dan maksiat adalah Allah jadikan rasa malunya itu hilang. Dan seukuran dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang, seukuran itu juga rasa malunya yang hilang. Artinya, semakin besar dosa tersebut, maka semakin banyak rasa malu yang hilang. Ya, oleh karena itu, dosa yang paling besar adalah menjadi orang kafir. Dosa yang paling besar menjadi orang kafir. Maka orang yang paling tidak ada rasa malunya adalah orang kafir. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak dengan sanad yang sahih, innal imana wal haya'a qurina jami'an, sesungguhnya iman dan rasa malu itu selalu bergandengan. Iman dan rasa malu selalu bergandengan, bersamaan. Fa idza nuzi'a ahaduhuma, kalau salah satunya dicabut, ya, misalkan iman dicabut, nuzi'al akhar, maka yang satunya akan ikut tercabut. Maka ketika orang kafir tidak memiliki iman, maka mereka tidak memiliki rasa malu. Antum bisa lihat, ya, bagaimana orang-orang kafir, mereka mohon maaf, mereka ciuman laki perempuan di pinggir jalan. Bahkan wal'iyadu billah, sampai disebutkan ada satu tempat, ada satu pantai, di mana di pantai tersebut semua orang telanjang. Tidak ada rasa malu sama sekali. Justru kalau ada orang datang ke pantai tersebut menggunakan pakaian, dipandang aneh. Ya, dipandang aneh. Kalau antum datang di sana, mungkin dipandang orang sesat ini katanya. Nas'alullah salam ala afiyah. Hilang rasa malu. Padahal rasa malu itu dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim maddatu hayatil qalbi, sumber kehidupan hati. Antum perhatikan, bahasa Arab malu itu adalah hayaun. Bahasa Arab malu haya. Bahasa Arab kehidupan itu hayatun. Makanya Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan haya itu bahasa Arab malu diambil dari kata hayah, yaitu kehidupan. Orang yang tidak punya rasa malu nggak pantas hidup sebenarnya. Ya. Rasa malu itu merupakan sumber kehidupan, terutama kehidupan bagi hati. Wa huwa aslu kulli khairin, dan rasa malu merupakan asal, sumber kulli khair, segala kebaikan. Orang kalau tidak punya rasa malu, maka semua keburukan dia akan hantam. Tidak punya rasa malu. Oleh karena itu dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau tidak punya rasa malu, ya sudah, silahkan berbuat sesuka hatimu. Ya. Apa di antara penyebab orang itu tidak melakukan dosa dan maksiat? Dia masih punya rasa malu. Meskipun terkadang ada yang malunya kepada sesama manusia. Ingin sekali dia ngerokok. Ara ustadz ini kata. Minimal dia punya rasa malu. Minimal dia punya rasa malu.
Baik. Ada orang yang malunya itu kepada Allah, dan ini yang kita inginkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, istahyu minallahi haqqal haya, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Malu kepada Allah. Tapi ada juga orang yang malu kepada manusia. Tapi setidaknya selama dia punya rasa malu, maka insya Allah masih ada kebaikan. Masih ada kebaikan. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari Muslim, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Wa dhahabuhu, maka sebaliknya hilangnya rasa malu, dhahabul khairi ajma'ihi, pertanda hilangnya seluruh kebaikan. Ya. Wa fi sahih, di dalam hadis sahih Al-Bukhari, sahih Muslim afwan, anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u khairun kulluhu, malu itu semuanya adalah kebaikan. Ya. Ini hukum asalnya, malu itu semuanya kebaikan. Meskipun sebagian ulama kita mengatakan, atau para ulama kita mengatakan, ada juga malu yang tercela. Malu yang terpuji adalah malu yang menghalangi kita untuk melakukan keburukan. Itu malu terpuji. Malu yang tercela, malu yang menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Itu malu yang tercela. Antum punya banyak pertanyaan di kepala antum. Ini hukumnya apa sih? Apakah perbuatan ini boleh atau tidak? Tapi malu antum tanyakan. Terpuji atau tercela? Tercela. Makanya para ulama, diantaranya Imam Mujahid rahimahullah, dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Mujahid mengatakan, la yanalul ilma al-mustahi wal mustakbir, tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Tidak akan dapat ilmu. Banyak pertanyaan numpuk di sini, tapi malu dia tanyakan. Ya, baik. Jadi ada malu yang tercela dan ada malu yang terpuji. Tetapi hukum asalnya malu itu tercela atau terpuji? Tercela atau terpuji? Terpuji. Itu hukum asalnya. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis Bukhari, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, inna, sesungguhnya, mimma, di antara apa, adrakan nas, yang masih bisa dijumpai oleh manusia, di antara apa yang masih bisa dijumpai oleh manusia, min kalamin nubuwatil ula, dari kalam, dari ucapan, dari nasihat, dari petuah an-nubuwatil ula, kenabian yang terdahulu. Maksudnya, kata para ulama, apa yang akan disebutkan dalam hadis ini merupakan nasihat seluruh nabi, bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita belum pernah mendengar nasihatnya Nabi Adam, nasihatnya Nabi Nuh, nasihatnya Nabi ini, Nabi itu. Maka di antara nasihat mereka yang masih tersisa sampai hari ini, idza lam tastahi, kalau engkau tidak punya rasa malu, fasna' ma syi'ta, maka berbuatlah sesuka hatimu. Hadis ini ditafsirkan oleh para ulama dengan dua tafsiran. Kalau engkau tidak punya rasa malu, berbuatlah sesukamu. Tafsiran yang pertama, ini adalah ancaman, bukan perintah. Ini ancaman. Kalau engkau tidak punya rasa malu, silahkan berbuat sesuka hatimu, tapi ingat, ada resikonya, ada hukumannya. Sama seperti firman Allah dalam surat Al-Kahfi, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau, silahkan dia beriman, siapa yang mau, silahkan dia kafir. Ayat ini dijadikan dalil oleh orang-orang liberal, bahwasanya kita itu diberikan kebebasan, kata mereka. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Ini orang liberal. Disebutkan oleh Ustadzuna Al-Fadil, Ustadz Dr. Firanda di dalam tesis beliau itu. Ya. Jadi mereka memotong ayat ini, padahal lanjutannya Allah mengancam siapa yang kafir, neraka untuknya. Jadi ini bukan perintah, tetapi ini ancaman. Siapa yang beriman silahkan, maka insya Allah ada ganjarannya. Siapa yang ingin kafir silahkan, tapi ingat ada neraka menunggu dia. Begitu pula dengan hadis ini, lamun di naraila, ada sila sudah. Ya, tapi ingat ada hukumannya. Ini tafsiran yang pertama.
bahwasanya hadis ini tahdid, ancaman. Tafsiran yang kedua, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, kalau engkau tidak malu maka berbuatlah sesuka hatimu. Ya, berbuatlah semaumu. Maksudnya, kata sebagian ulama, kalau antum ingin melakukan sesuatu, tanya diri antum dulu. Kira-kira kalau antum kerjakan perbuatan ini, antum gak malu tidak di hadapan Allah? Kalau antum nanti yakin tidak akan malu di hadapan Allah, lakukan sudah. Lakukan sudah. Tapi kalau seandainya kalau saya kerjakan ini, maka risikonya begini, saya malu ditanya oleh Allah, ya sudah, jangan kerjakan. Ya. Tapi wallahu alam, Imam Ibnul Qayyim, beliau lebih menguatkan tafsiran yang pertama, bahwasanya ini ancaman. Wal maqsudu, kesimpulannya, anna dzunuba, bahwasanya dosa-dosa, tud'iful haya'a, melemahkan rasa malu, minal abdi, dari seorang hamba. Hatta, sehingga, rubbama, terkadang, insalakha minhu bil kulliyati, hilang dari hamba tersebut rasa malu bil kulliyah, secara total. Seperti yang saya katakan tadi, tergantung kadar dosanya. Semakin besar dosanya, maka semakin besar rasa malu yang hilang. Dan dosa yang paling besar menjadi orang kafir. Ya. Gak ada lagi kebaikan dalam hatinya, maka tidak ada sisa rasa malu di dalam hatinya juga. Hatta innahu, sehingga dia, rubbama, terkadang, la yata'atharu, dia tidak terpengaruh, bi'ilmin nasi bisu'i halihi, ketika orang mengetahui keburukannya. Ya, seperti yang kita katakan tadi, minimal dia malu sama manusia, minimal. Meskipun tentunya yang paling baik malu kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang-orang yang rasa malu itu sudah hilang, sampai orang tahu keburukannya dia nggak malu sama sekali. Ya, nggak malu. Sehingga orang mengatakan, lamunnya indara ila, kata, nggak punya rasa malu sama sekali. Wala bittila'ihim alaih, meskipun satu kampung tahu dia melakukan keburukan, nggak malu dia. Bal katsirun minhum, bahkan banyak di antara mereka, saking tidak punya rasa malu, yukhbiru an halihi wa qubhi ma yaf'al, bahkan mereka menceritakan keburukan mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Gak punya rasa malu. Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari, kullu ummati mu'afan illal mujahirin, setiap umatku berpeluang mendapatkan ampunan Allah kecuali orang yang melakukan dosa terang-terangan. Melakukan dosa terang-terangan itu sulit mendapatkan ampunan, bukan karena Allah tidak bisa mengampuninya, tapi Allah tidak mau. Sulit dia dapat ampunan karena Allah tidak mau. Kenapa? Orang yang melakukan dosa terang-terangan itu ada dua. Pertama, dia menantang Allah. Kemudian yang kedua, nggak punya malu. Nggak punya malu. Iya. Setiap dosa yang kita lakukan, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, semua dosa yang dilakukan oleh manusia, maka pada saat dia melakukan dosa, dia menyalahgunakan nikmat Allah. Tidak ada seorang pun dari kita bisa melakukan dosa kecuali pakai nikmat Allah. Ketika kita melihat yang haram, kita menggunakan nikmat mata. Ketika kita mendengar yang haram, kita menggunakan nikmat telinga. Ketika mengucapkan yang haram, kita menggunakan nikmat lisan. Ketika membeli yang haram, kita menggunakan nikmat harta. Menyalahgunakan nikmat di bawah penglihatan Allah, nggak punya malu. Nggak punya malu. Antum kalau ada orang ngasih antum uang, dia katakan, ini saya kasih antum uang 1 juta, tapi tolong ya jangan pakai beli rokok. Minimal antum tidak akan beli rokok di depan orang itu, di depan orang yang ngasih. Kenapa? Malu. Dia ngasih kita uang, dia sudah pesan jangan beli rokok, malu menyalahgunakan uang yang dia kasih, sedangkan dia melihat kita. Nah, ini Allah melihat kita melakukan dosa tersebut terang-terangan, nggak punya malu. Ya. Baik. Sampai dia ceritakan, Nabi SAW mengatakan, wa inna minal mujaharati, dan di antara bentuk terang-terangan melakukan dosa, an ya'mala ar-rajulu bil laili amalan, seseorang di tengah malam atau di malam hari dia melakukan dosa. Malam hari dia melakukan dosa. Thumma yusbihu wa qad satarahu Allah. Kemudian di pagi hari
Padahal malamnya itu ketika melakukan dosa Allah tutup. Nggak ada orang tahu. Nggak ada orang tahu. Bahkan sampai orang terdekatnya pun nggak ada yang tahu. Istrinya tidak tahu. Ya. Anaknya tidak tahu. Sembunyi-sembunyi. Allah tutup. Tetapi pagi hari kata Nabi SAW, fayaqul, dengan bangganya dia berkata kepada temannya, fa'altul barihata kada wa kada. Tahu tidak tadi malam saya melakukan ini dan itu. Punya malu. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Wal hamilu lahu ala dzalik, yang mendorong dia menceritakan semua itu, insilahuhu, karena dia sudah terlepas minal haya'i, dari rasa malu. Wa idza wasala al-'abdu ila hadzal hal, perhatikan kalimat ini. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, apabila seseorang sudah sampai pada tingkat seperti ini. Kalau kanker itu stadium berapa paling keras? 4. Ini 5 ini. Stadium 5 ini. Allahu musta'an. Wa idza wasala al-'abdu ila hadhil hal, apabila seorang hamba sudah sampai pada stadium seperti ini, pada tingkat seperti ini, lam yabqa fi salahihi matma'un, tidak ada lagi harapan dia menjadi orang baik. Hati-hati, enggak ada lagi harapan. Matma', harapan kita untuk dia mendapatkan salah, kebaikan, itu enggak ada lagi. Dia sudah enggak punya malu. Malu sama Allah tidak, malu sama manusia juga tidak. Sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara hukuman dosa. Allah hilangkan sifat malu dari pelakunya. Kemudian wa min uqubatiz dzunub, di antara hukuman-hukuman dosa. Ya, di antara hukuman-hukuman dosa. Annaha, bahwasanya dosa, tud'ifu fil qalbi, melemahkan di dalam hati pelakunya, ta'zimar rabbi jalla jalaluh, pengagungan kepada Allah jalla jalaluh. Ya, lemah pengagungan pelakunya itu terhadap Allah. Wa tud'ifu waqarahu fi qalbil 'abdi, melemahkan waqar, kemuliaan Allah di dalam hati seorang hamba. Wala bud, dan itu pasti terjadi. Ya, sebagaimana perkataan Imam Hasan Al-Basri, kalau memang mereka mengagungkan Allah, tidak mungkin mereka berbuat maksiat. Kenapa mereka berbuat maksiat? Karena pengagungan sudah lemah. Sya'a am aba, sya'a, dia mau mengakui itu, am aba, ataupun dia tidak mau mengakuinya. Itu kenyataannya. Itu kenyataannya. Ya. Terkadang sebagian orang mengatakan, antum janganlah menghukumi saya sambil berbuat dosa dan maksiat. Antum ini tidak hormat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana antum tahu saya tidak hormat? Kayak antum melihat hati saya saja. Antum mau mengakui ataupun tidak, kenyataan antum berbuat dosa itu sudah sebagai bukti. Sebagai bukti. Ya. Karena kalau baik hati orang, insya Allah apa yang tampak, yang lahir dari tubuhnya juga akan baik. Tapi kalau buruk, hatinya sudah buruk, maka yang tampak pada anggota tubuhnya juga akan ikut buruk. Yang membuat ukuran seperti itu Nabi SAW, idza saluhat saluhat jasadu kullu, saluhal jasadu kullu, kalau hatinya itu baik maka seluruh tubuhnya akan ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau seluruh tubuhnya, kalau hatinya rusak maka seluruh tubuhnya akan ikut rusak. Makanya aneh sebagian wanita mengatakan ketika ditanya, kenapa anti tidak mau jilbab? Kata dia, yang penting hati saya terjilbabi, katanya. Kalau betul hatinya berjilbab, maka tubuhnya, kepalanya juga akan jilbab. Karena kalau hatinya baik, apa yang ikut baik? Tubuhnya. Kalau ada yang mengatakan dia juga pakai jilbab tetapi perilakunya buruk, itu menunjukkan hatinya masih belum beres. Itu hanya pencitraan. Iya. Kalau memang betul hatinya baik, maka insya Allah melahirkan kebaikan pada fisik. Tidak mungkin Nabi SAW salah membuat ukuran, tidak mungkin. Ya. Jelas sekali sabda beliau, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, kalau hatinya baik seluruh tubuhnya ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau hatinya rusak seluruh tubuh ikut rusak. Dan hadis ini dijadikan, bahkan di dalam ilmu medis pun hadis ini berlaku.
Karena al-qalbu itu memiliki dua terjemahan. Bisa diterjemahkan hati, bisa diterjemahkan jantung. Kalau jantung orang rusak, tubuhnya juga ikut rusak, kesehatannya terganggu. Tapi kalau jantungnya sehat, insya Allah sehat, dipompa darahnya. Hadis ini juga berlaku dalam ilmu medis, kata para ulama. Ya, baik. Walau tamakkana waqarullahi, seandainya tamakkan, mantap, waqarullah, kemuliaan Allah, wa azamatuhu, dan keagungan Allah, seandainya kemuliaan dan keagungan Allah mantap fi qalbil abdi, di dalam hati seorang hamba, lama tajarra'a ala ma'asih, maka hamba tersebut tidak mungkin nekat berbuat maksiat kepada Allah, tidak mungkin. Ya, ini sudah otomatis. Nah, kalau seandainya pengagungan kita kepada Allah berkurang, wa min ba'di uqubati hadza, maka ini melahirkan hukuman yang berikutnya. Kalau kita sudah tidak punya rasa takut kepada Allah, rasa pengagungan kepada Allah, rasa penghormatan kepada Allah, lahirlah hukuman berikutnya. Apa hukuman berikutnya? An yarfa'allahu azza wa jalla mahabatahu min qulubil khalqi. Allah cabut wibawa orang tersebut dari hati manusia. Dia tidak hormat kepada Allah, maka Allah jadikan orang-orang tidak hormat padanya. Kalaupun orang zahirnya menghormatinya karena mereka punya kepentingan sama dia. Dan itu dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim di pembahasan sebelumnya. Orang yang tidak menghormati Allah, mustahil makhluk menghormatinya. Ustaz, ada orang dia berbuat dosa dan maksiat, tapi banyak orang menghormatinya. Mereka punya kepentingan. Mereka punya kepentingan. Mungkin mengharapkan jabatan dari dia, mungkin mengharapkan harta dari dia. Kalau tidak ada yang mereka harapkan, mereka akan caci maki dia. Ya. Ini sudah sunnatullah. Dikatakan oleh Al-Imam Yusuf bin Asbaq, dinukilkan oleh Al-Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Beliau mengatakan, man khafallaha khafahu kullu syai'. Barang siapa yang takut kepada Allah, Allah jadikan segala sesuatu takut kepadanya. Makanya pernah saya ceritakan sama antum kisah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Ya'la dalam kitabnya Tabaqatul Hanabilah, tentang Imam Ahmad yang mengusir jin pakai apa? Pakai sandal. Ya. Pernah kita sampaikan itu. Di zamannya Khalifah Al-Mutawakkil, ketika Imam Ahmad bersama murid-muridnya sedang duduk di masjid yang ada di kota Baghdad, Irak, sedang duduk-duduk, tiba-tiba datang utusan dari Khalifah Al-Mutawakkil. Apa kata utusan tersebut? Wahai Imam Ahmad, saya diutus oleh Khalifah Mutawakkil, minta Anda datang ke istana sekarang. Anda disuruh datang ke istana. Kenapa? Karena budak perempuan yang dimiliki oleh khalifah sedang kerasukan jin. Anda diminta datang. Maka Imam Ahmad pun, beliau mengambil sandal beliau yang terbuat dari kayu, ya, yang sering beliau gunakan berwudu, beliau gunakan berangkat sholat. Katakan, ini bawa ke khalifah, ya, bawa ke khalifah. Utusan ini dia bingung, sandal di istana banyak, bahkan lebih bagus dari sandalnya Imam Ahmad. Disuruh beliau datang kok nitipnya sandal. Tapi Imam Ahmad mengatakan, sampaikan kepada jin yang ada di tubuh budak tersebut, engkau keluar, atau kalau tidak engkau akan ditampar pakai sandal ini. Ini sandalnya Imam Ahmad, sandalnya Ahmad bin Hanbal. Ya, orang ini dia balik. Ya, kisahnya disebutkan oleh Ibnu Abi Ya'la sekali lagi dalam kitab Tabaqatul Hanabilah. Sampai di istana dia sampaikan pesan Imam Ahmad. Maka khalifah mengatakan kepada jin yang ada di dalam tubuh budak perempuan itu, keluar, kalau tidak ini sandalnya Imam Ahmad, saya gunakan untuk menamparmu. Jin yang ada dalam tubuh wanita tersebut mengatakan, as-sam'u wa ta'atu li Ahmad, kami mendengar dan taat kepada Imam Ahmad. La in amarana Ahmadu alla nuqima bi Baghdad la kharajna minhu. Bahkan seandainya Imam Ahmad menyuruh kami keluar dari kota Baghdad, bukan hanya keluar dari tubuh wanita ini, seandainya dia menyuruh kami keluar dari kota Baghdad, kami akan tinggalkan kota Baghdad. Dimana?
li'annahu ata'a Allah fa amarana Allah an nuti'ahu. Karena dia taat kepada Allah, Allah suruh kami taat kepadanya. Keluar jen itu. Keluar jen itu. Sampai Imam Ahmad meninggal dunia, masuk lagi dia. Tapi khalifah menyimpan sandalnya Imam Ahmad. Ketika masuk dia katakan, masih ingat sandal ini? Kata jin tersebut, kami takutnya kepada Imam Ahmad bukan sandalnya. Baik. Jadi ketika penghormatan kepada Allah berkurang, maka Allah jadikan makhluk tidak menghormati kita. Wa yahunu alaihim, yahun, manusia itu pelaku dosa itu menjadi hina alaihim di hadapan makhluk. Wa yastakhifuna bihi, mereka akan meremehkannya. Sekali lagi, meskipun di depannya terlihat mereka itu menghormatinya, itu karena ada apa? Kepentingan, ada kepentingan. Kama hana alaihi amruhu wastakhaffa bihi, sebagaimana dia menghinakan Allah Subhanahu wa taala dan dia meremehkan Allah. Fa'ala qadri mahabbatil abdi lillah, seukuran kecintaan seorang hamba kepada Allah, yuhibbuhun nas, seukuran itu manusia akan mencintainya. Ya. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW mengatakan, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah sampaikan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai hambaku si fulan, maka engkau harus mencintainya. Jibril tidak mau mencintai hamba tersebut sendirian, maka Jibril pun dia mengumumkan kepada seluruh malaikat yang ada di langit, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuh. Wahai para malaikat, Allah mencintai si fulan yang ada di bumi, kalian wajib mencintainya. Fa'ahabbahu ahlus sama, maka seluruh malaikat yang ada di langit mencintainya. Thumma wada'ahu Allahu lahul qabul fil ard, kemudian Allah jadikan manusia juga mencintainya. Ya. Ustaz, ada orang-orang soleh tetapi dimusuhi karena yang memusuhinya juga ada kepentingan. Ada kepentingan. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dikatakan di dalam salah satu kitab yang judulnya Dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, orang yang menentang dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, memusuhi dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu ada dua jenis manusia. Tidak ada yang ketiga, hanya dua jenis manusia. Yang pertama, orang yang jahil, yang tidak mengetahui hakikat dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Hanya dapat cerita ini, cerita itu, katanya dia itu begini. Hanya dapat cerita. Ya, tidak tahu hakikat dakwahnya. Atau yang kedua, yang memusuhi dakwah beliau adalah orang yang takut kepentingannya akan hilang kalau mengikuti dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, makanya pernah saya sampaikan kemarin di pengajian tafsir, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang Yahudi, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian menyuruh orang melakukan kebaikan tapi kalian melupakan diri kalian? Kenapa ayat ini turun kepada orang Yahudi? Kata ulama tafsir, di antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, orang Yahudi itu mereka menyuruh orang untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi di zaman itu, kata mereka, kalian ikuti Muhammad, fa inna ma ja'a bihi haq, yang dia bawa itu benar. Tapi mereka sendiri tokohnya tidak mau beriman. Kenapa? Karena kalau beriman berhenti jadi tokoh. Itu dikatakan oleh Imam Qurtubi. Sebagaimana kalau ada orang menghormati pelaku maksiat, zahirnya menghormati, dia menghormati karena ada kepentingan yang dia cari. Begitu pula kalau ada yang membenci orang yang saleh karena ada kepentingan yang dikhawatirkan akan hilang. Ada kepentingan yang dikhawatirkan akan hilang. Ya. Baik. Fa'ala qadri mahabbatil abdi lillah, seukuran kecintaan seorang hamba kepada Allah, yuhibbuhun nas, seukuran itu manusia akan mencintainya. Wa ala qadri khaufihi minallah, seukuran rasa takutnya kepada Allah, yakhafuhul khalqu, seukuran itu makhluk juga akan takut kepadanya. Ya. Makanya orang soleh itu tidak ada cerita takut sama jin. Ya. Orang soleh, orang bertauhid tidak ada cerita takut sama jin. Ya.
Di Arab Saudi sana, ya, meskipun kayaknya berlebihan, diceritakan oleh Ustadzul Al-Fadil Ustadz Sufyan Batinzian. Beliau mengatakan, ketika saya tinggal di sana, kata beliau, banyak anak-anak Saudi itu main bola di kuburan. Ya, meskipun itu berlebihan, kata beliau, saking tidak takutnya, sampai ada yang main bola di kuburan. Subhanallah. Kenapa? Orang yang bertauhid itu Allah jadikan makhluk takut sama dia. Tapi kita di Indonesia mendengar pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un di masjid, takut masuk WC. Ya. Ana mengenal ada seseorang. Beliau sendiri yang cerita. Beliau mengatakan, kalau saya dengar ada pengumuman innalillah di masjid, saya harus untuk beberapa hari saya harus ditemani masuk WC, kata dia. Sorry, dia sendiri cerita. Lihat. Subhanallah. Ya karena tauhid kita lemah tauhid kita ini. Lemah. Dengar innalillah ketakutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala qadri khaufihi min Allah. Seukuran takutnya kepada Allah, ya khaful khalqu, seukuran itu makhluk Allah jadikan takut kepadanya. Wa ala qadri ta'zimihi lillah, seukuran pengagungannya kepada Allah, wa hurumatihi, dan pengagungannya terhadap kehormatan Allah, yu'azzimun nasu hurumatihi, maka seukuran itu manusia juga akan menghormati kehormatannya. Kemudian beliau bawakan firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-18, wa may yuhinillah, barang siapa yang telah Allah hinakan, fama lahu min mukrim, maka tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Bagaimanapun dia dipoles, yang namanya bangkai, meskipun dibungkus tetap bangkai. Ketika orang sudah dihinakan oleh Allah, bagaimanapun dia dipoles, oh dia begini, tetap akan kelihatan kehinaannya. Dan bagaimanapun seseorang kalau sudah dimuliakan oleh Allah, bagaimanapun makhluk ingin merendahkannya, dia tetap mulia. Emas tetaplah emas. Baik, ini dia hukuman yang kedua dari pelaku dosa dan maksiat, yaitu Allah jadikan pengagungan terhadap di dalam hatinya terhadap Allah itu melemah. Ya. Dan makhluk pun juga akan tidak mengagungkan dia, tidak menghormati dia. Kita ambil satu lagi, masih ada waktu ini sedikit lagi. Wa min uqubatihi, di antara hukuman dosa dan maksiat, annaha, bahwasanya dosa itu tastad'i, menyebabkan nisyan Allah li 'abdihi wa tarkahu. Nisyan, saya ingin bagi antum yang punya kitab, apa arti nisyan? Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Apa nisyan? Nisyan itu artinya lupa. Nisyan itu punya dua arti. Lupa, arti yang kedua adalah tarak, meninggalkan. Kalau ada orang mengartikan nisyan dengan meninggalkan, itu bukan takwil, tapi memang itu maknanya. Jelas ini? Jelas atau tidak? Di antara makna nisyan, lupa, di antara maknanya. Tetapi di antara maknanya juga apa? Meninggalkan. Nah, di sini kata nisyan disandarkan kepada Allah. Kira-kira apa artinya? Lupa atau meninggalkan? Meninggalkan. Ini penting saya sampaikan, karena dulu ada salah seorang ustadz, dia mengatakan, tidak bisa kita tidak mentakwilkan ayat sifat. Harus kita takwilkan, kata dia. Harus kita takwilkan. Siapa yang mengatakan tidak boleh mentakwilkan ayat sifat, maka dia akan jatuh dalam kesesatan, kata dia. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Tuhanmu tidak pernah nisyan. Masa antum artikan lupa ini, katanya? Di sini nisyan, di sini artinya meninggalkan, katanya. Harus kita takwilkan menjadi meninggalkan. Itu bukan takwil, mas, tetapi itu makna sebenarnya. Makna sebenarnya. Jadi ayat sifat tidak butuh ditakwilkan. Tidak butuh ditakwilkan. Ini penting untuk tiang ingatkan. Karena di sini jangan sampai antum artikan dosa menyebabkan Allah melupakan hambanya. Allah tidak punya sifat lupa. Tapi maksudnya dosa menyebabkan Allah melepaskan hambanya, meninggalkan hambanya, membuang hambanya. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Wa tarkahu,
wa takhliyatahu bainahu wa baina nafsihi wa syaitanih. Dosa menyebabkan Allah takhliyatahu, Allah lepaskan si hamba tersebut, bainahu sendirian, wa baina nafsihi wa syaitanih, bersama syaitan. Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau yang lain, beliau mengatakan, ketika seorang hamba sudah dilepaskan oleh Allah, Allah tidak mau lagi mengurusnya, maka pada saat itu dia akan menjadi farisatan li syaitan, mangsa yang empuk bagi syaitan. Makanya di antara doa Nabi SAW, zikir pagi dan petang itu apa? Ayo jamaah sekalian, di antara zikir pagi dan petang, di antara zikir pagi dan petang, minta supaya Allah tidak melepaskan kita. Apa itu? Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup, Ya Qayyum yang maha berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluknya. Birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku meminta pertolonganmu. Aslih li sya'ni kullah, tolong perbaiki seluruh urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfat ain, jangan lepaskan aku ya Allah, jangan serahkan aku kepada diriku tarfat ain, meskipun sekejap mata, meskipun sekejap mata. Ya, jangan lepaskan aku ya Allah, tolong terus ya atur kehidupanku, urus kehidupanku, bimbing aku ya Allah, jangan lepaskan aku meskipun sekejap mata. Kenapa? Ketika seorang hamba dilepaskan oleh Allah, mangsa empuk bagi syaitan. Ya. Tapi ketika Allah membersamai seorang hamba dengan pertolongannya, dia akan selamat dari musuh yang tampak maupun musuh yang tersembunyi. Karena kita punya dua musuh yang tampak dari kalangan orang-orang yang memusuhi agama Allah, dari kalangan orang kafir, munafik dan seterusnya. Dan musuh yang tidak tampak siapa? Syaitan, iblis. Musuh yang tampak pun kalau seandainya kita dibersamai oleh Allah dengan pertolongan, aman. Bukankah Nabi SAW ketika bersama Abu Bakar dalam goa itu, Abu Bakar sempat ketakutan, tapi Nabi SAW mengatakan sebagaimana yang Allah ceritakan, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita, aman. Ketika Nabi Musa membawa Bani Israel kabur dari negeri Mesir, karena saat itu negeri Mesir dipimpin oleh siapa? Fir'aun dengan segala kezalimannya. Nabi Musa membawa Bani Israel yang menurut sebagian riwayat jumlah mereka yang beliau bawa itu 700.000. 700.000 beliau bawa minggat keluar dari negeri Mesir. Baik. Setelah jauh berjalan, barulah Fir'aun tahu ternyata Nabi Musa dan Bani Israel berusaha meninggalkan negeri Mesir. Maka Fir'aun, kata Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya, dia pun berusaha mengejar Nabi Musa dan Bani Israel, membawa pasukannya, tentaranya. Jumlahnya kata Imam Ibnu Katsir 1,600,000, yaitu 1.600.000 yang dibawa oleh Fir'aun. Baik. Nabi Musa bersama Bani Israel terus jalan. Tiba-tiba beliau terhalangi oleh laut, di hadapan beliau laut. Allah yang menyuruh beliau, wahai Musa, jalan lewati jalan ini. Tiba-tiba di depannya apa? Laut. Di samping kanannya gunung, di samping kirinya gunung, di depannya apa? Ya, mau kemana kita ini? Bani Israel mengatakan kepada Nabi, sangida salah langan rane. Sebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya, kayaknya engkau salah jalan wahai Musa. Kata Nabi Musa, tidak, ini yang Allah wahyukan. Ini yang Allah wahyukan. Ketika mereka sedang bingung, mau ke kanan gunung, mau ke kiri gunung, di depan laut, gimana ini wahai Musa? Maka mereka pun nengok ke belakang, pasukannya Fir'aun 1.600.000 sudah dekat. Allah ceritakan dalam surah Asy-Syu'ara, mereka mengatakan inna lamudrakun, ketangkep sudah kita ini. Ya, lamun bahasa kasarnya, matiin tahu ini. Inna lamudrakun, kita akan ketangkep. Tapi lihat ucapan Nabi Musa, kalla, sekali-kali tidak, inna ma'iya rabbi, sesungguhnya bersamaku pertolongan Rabbku, saya yakin dia akan berikan petunjuk. Diselamatkan dari musuh yang tampak itu. Ya, itu yang kita butuhkan, ikhwan. Ya. Jangan sampai kita membuat Allah melepaskan kita, membuang kita gara-gara dosa dan maksiat kita. Wallahu ta'ala a'lam wa alam. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Ya, saya mohon maaf atas segala kurangan. Kalau ada yang ingin ditanyakan,
Yang persilahkan selesai adzan kalau ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana hukum seorang perempuan menjadi konten kreator? Apakah ini bentuk hilangnya rasa malu juga? Apa itu konten kreator? Apanya? Ya, dia video pribadi dia share gitu. Ya, itu bertentangan dengan fitrah seorang wanita. Fitrah seorang wanita itu, ya, hukum asal seorang wanita itu tertutup. Makanya dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, banyak nama laki-laki yang Allah sebut dalam Al-Qur'an, banyak. Ada Nuh, Musa, Adam, Ismail, Idris, Yakub, banyak. Bahkan Fir'aun disebut juga, ya, Haman disebut juga, banyak nama laki-laki yang disebut. Tapi tidak ada nama perempuan yang disebut dalam Al-Quran kecuali satu orang. Siapa? Maryam, hanya dia saja, Maryam. Ya, ketika Allah menyebut tentang istrinya Nabi Nuh, Allah menggunakan kata imra'ah, istrinya Nuh, istrinya Lut. Tidak disebut namanya. Ketika Allah menyebutkan istrinya Fir'aun, Allah katakan istri Fir'aun. Kenapa kok nama laki-laki banyak yang Allah sebutkan, nama perempuan hanya Maryam saja? Ya, maka Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan ini isyarat dari Allah bahwa hukum asal seorang wanita itu tertutup, bahkan namanya pun ditutup oleh Allah. Ini bertentangan dengan hukum asal seorang wanita. Yang kadang menyedihkan sekali, kadang wanitanya sudah bercadar tapi eksis sekali kadang. Subhanallah, subhanallah. Ya.
Bukan berarti kita mengatakan lebih baik lepaskan cadar. Tidak. Pertahankan cadarnya dan lepaskan eksisnya itu. Jangan dibalik. Ya, sebagian orang kadang ketika melihat wanita bercadar kemudian terlalu pamer di media sosial, lebih baik lepaskan cadarnya. Itu bukan solusi, bukan. Solusinya adalah hentikan eksismu itu, pertahankan cadarmu. Dia sudah berbuat baik dengan cadarnya itu. Sama seperti kata para ulama seperti Ibnu Katsir Al-Qurtubi ketika Allah mengatakan atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian menyuruh orang melakukan kebaikan tapi kalian melupakan diri kalian sendiri? Bukan berarti orang kalau dia berbuat maksiat tidak boleh menyuruh melakukan kebaikan. Boleh dia suruh orang melakukan kebaikan. Karena kewajiban kita itu dua. Kewajiban pertama nyuruh orang melakukan kebaikan. Kewajiban yang kedua menerapkan apa yang kita suruh. Jangan gara-gara kita belum menerapkan kemudian kita tinggalkan kewajiban yang pertama. Iya. Ada sebagian orang kadang dia, aduh antum saja belum kerjakan, lebih baik gak usah nyuruh orang. Dua kewajiban disuruh ditinggalkan, masih mending dia masih meninggalkan satu kewajiban. Dua kewajiban kita, al-amru bil ma'ruf, kemudian kita mengerjakan apa yang kita perintahkan itu. Nyuruh orang melakukan kebaikan, ya. Taib. Jadi jangan salah solusi ya. Lepaskan saja cadarmu, bahkan lebih aja lepaskan jilbabmu. Ya. Pakai pakaian ketat saja katanya. Enggak benar seperti itu. Ya, wallahu taala a'lam. Jadi kalau memang seperti itu yang dimaksud konten kreator ya maka dihindarkan. Apakah termasuk dusta kepada seseorang yang pada malam harinya dia berniat? Apakah termasuk dusta pada diri seseorang yang pada malam harinya dia berniat untuk puasa sunnah, namun pada siang harinya dia tidak jadi berpuasa dan membatalkan puasanya? Kalau puasa sunnah tidak. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah riwayat, al-mutatawwi' amiru nafsihi. Orang yang ingin mengerjakan amalan sunnah dia yang berkuasa terhadap dirinya sendiri, dia yang mengontrol dirinya. Makanya kalau antum sedang puasa sunnah, kemudian antum diundang oleh seseorang undangan pernikahan misalkan, kemudian antum datang, lalu orang yang mengundang itu mengharuskan antum makan. Antum batalkan tidak? Batalkan. Batalkan kata para ulama. Ya. Kecuali kalau seandainya antum katakan, saya puasa, saya hadir, yang penting saya hadir saja ya. Saya nggak bisa ikut makan. Dan yang mengundang itu dia ridha, dia terima dengan itu, silahkan lanjutkan puasa antum. Tapi kalau yang mengundang mengatakan, antum tidak menghormati saya kalau antum tidak mencicipi ini. Ya. Ini masakan saya sendiri loh katanya. Baik. Kalau seperti itu antum batalkan dia kata para ulama. Jadi nggak jadi masalah, itu bukan kedustaan, Ya. Misalkan malam harinya nggak ada beras misalkan di rumah, sudah besok puasa aja. Tiba-tiba pagi harinya ada orang ngirim beras, nggak jadi puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah benar hadis ciri-ciri penghuni neraka itu pemarah dan pendendam? Saya tidak tahu dengan hadis seperti ini. Yang saya tahu ada satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, mau tidak aku beritahukan kalian tentang penduduk surga? Sahabat mengatakan, tentu wahai Rasul. Beliau mengatakan, kullu dha'ifin mutadha'if, setiap orang yang dia itu tawadhu. Dha'ifin mutadha'if maksudnya tawadhu, dia rendah hati. Ya, itu penduduk surga. Setelah itu Nabi mengatakan, ala ukhbirukum bi ahlin nar, mau aku beritahukan kalian tentang penduduk neraka? Sahabat mengatakan tentu. Maka Nabi mengatakan, kullu jawadhin utuwin mustakbir, setiap orang yang kasar kemudian sombong. Kasar, angkuh dan sombong. Ya. Adapun kalau pemarah, ya, tidak semua orang yang marah itu kasar ya. Bisa jadi karena ada sebab tertentu. Saya tidak tahu hadis yang mengatakan pemarah dan pendendam itu ciri penghuni neraka, saya tidak tahu. Wallahu taala a'lam. Bagaimana hukumnya orang yang menjadi imam salat
padahal pada dirinya melekat perbuatan yang dilarang, yaitu menyemir rambutnya dengan warna semir hitam dengan alasan kurang pede, padahal dia tahu larangan tersebut. Ini bukan kurang pede, kurang sadar diri yang seperti ini. Ya, umur sudah 60 tahun, mohon maaf, ya, ingin tetap muda, nggak bisa. Biarkan rambut antum tua. Yang penting dimudahkan itu semangat. Semangat itu yang penting untuk selalu muda. Ya. Yang penting semangat antum muda, semangat nuntut ilmu, semangat untuk nambah istri. Tetap muda silahkan, ya. Tapi biarkan rambutnya. Baik. Ini kurang pede, kurang sadar diri yang seperti ini. Bagaimana hukum menjadi imam? Ya, hukum menjadi imamnya sah, dan salat di belakangnya pun juga sah. Karena para ulama kita memiliki satu kaidah, man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu. Barang siapa yang ketika dia salat sendirian salatnya sah, maka dia ketika jadi imam pun sah. Pertanyaan saya, kalau ada orang semir rambut hitam, sah tidak salatnya? Sah. Maka ketika jadi imam pun dia sah. Cuman kalau ada yang tidak semir hitam seperti itu jadi imam, maka itu yang lebih baik. Wallahu a'lam. Apa hukum safar bagi wanita tanpa mahram jika bersama rombongan yang amanah? Bagaimana, boleh atau tidak? Saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang tidak membolehkan. Ya, safar itu harus dengan mahram. Betul ada khilaf tentang masalah kalau wanita itu bersama rombongan yang amanah, seperti dia berangkat umrah, dia berangkat ini dengan travel yang amanah misalkan. Mazhab Syafi'i membolehkan. Mazhab Syafi'i membolehkan dengan catatan rombongannya amanah. Ya. Tetapi wallahu alam, pendapat sebagian ulama mengatakan tetap tidak diperbolehkan, dan itu dia yang tiang pribadi lebih condong kepadanya. Dalilnya adalah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ada seorang sahabat laki-laki datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajjatan wa qad iktutibtu fi ghazwati kadza wa kadza. Wahai Rasulullah, istriku ingin berangkat haji. Berangkat apa? Haji. Sedangkan aku sebagai suaminya sudah terdaftar untuk berangkat perang ini, perang itu. Artinya aku tidak bisa menemaninya berangkat haji. Ya. Dia akan berangkat haji sedangkan namaku sudah terdaftar untuk berangkat perang. Gimana yang seperti ini wahai Rasul? Kata Nabi SAW, intalik ma'amra'atik. Batalkan rencanamu berangkat perang dan temani istrimu. Temani istrimu. Ya. Ini menunjukkan, kata Syekh Ibn Utsaimin, bahwasanya tetap harus ada mahram. Padahal ini keadaan darurat. Dia dibutuhkan untuk perang juga, dia dibutuhkan untuk perang. Tapi Nabi mengatakan jangan. Ya. Ya, temani istrimu untuk berangkat haji. Itu yang saya pribadi lebih condong kepadanya. Wallahu taala a'lam. Apakah berdosa baik bagi laki-laki maupun wanita memasang fotonya sebagai foto profilnya di WA? Kalau mengatakan berdosa saya tidak berani, tapi alangkah baiknya sebaiknya tidak perlu, ya, sebaiknya tidak perlu. Ya, tulis saja nama antum di sana di profil tersebut. Karena ada banyak sekali mudarat. Ya, di antara mudaratnya adalah bisa jadi ada orang yang hasad. Ada orang yang hasad. Ya. Dan bisa seseorang itu karena hasadnya bisa saja dia melakukan tindakan yang lebih daripada itu. Dia sihir orang tersebut menggunakan perantara apa? Foto itu jadi buhulnya. Dan itu kejadian sudah sering terjadi. Dan ini diingatkan oleh Ustadzun Al-Fadil, Ustadz Dr. Firanda hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan terutama kalau antum punya anak, ya, anak yang masih kecil sangat menggemaskan, itu jangan asal posting ini posting itu sehingga membuat ini, ya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ya, terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta nasihat bagi seorang istri menghadapi suami yang mendiamkannya sampai berhari-hari.
tidak diajak berbicara. Mohon maaf, disentuh pun juga tidak. Padahal si istri ingin dibelai. Apa ini? Gimana sikap seorang istri terhadap suami? NB, terlalu sering didiamkan. Takutnya perasaan si istri hilang terhadap si suami. Ya. Repot ini. Baik. Ya, coba ditanyakan ya. Bangun komunikasi, coba ditanyakan. Ustadzul Al-Fadil, Ustadz Armian Halim Naru rahimahullah, beliau pernah mengatakan banyak sekali permasalahan ini akibatnya, permasalahan rumah tangga itu akibatnya adalah komunikasi yang tidak nyambung kadang. Si istri ketika ngomong sama suaminya kayak dia ngomong sama tembok, kata beliau. Begitu pula suaminya ketika ngomong sama istrinya kayak ngomong sama tembok. Nggak ada sama sekali ini. Padahal sebenarnya kalau dibangun komunikasi masalahnya sepele. Suaminya hanya minta poligami kok. Hanya itu masalah. Ya, tinggal dikomunikasikan saja ya. Allah taala alam. Saya kira saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.